Iya Mbak. Dari Dek. Kasih ya Mbak. Sama Dek. Iya Mbak. Kenapa Dek? Jatuh Sini, Mbak. bantuin. Makasih ya Mbak. Gak apa-apa. Bersihin dulu. Udah nggak apa-apa. Gak apa-apa Mbak. Udah ya Dek. Iya Mbak. Makasih ya Mbak. Mbak. Ya Dek. Kenapa Dek? Mau kemana Mbak? Aku mau ke laboratorium nih. Oh, kok pakai baju kayak gitu Mbak? Jadi Dek, baju yang aku pakai ini namanya adalah jas laboratorium. Jadi kalau kamu mau masuk ke laboratorium, salah satu standar keamanannya adalah menggunakan jas laboratorium ini. Boleh ikut nggak Mbak ke laboratorium? Yuk ikut aja yuk, ke sana ya. Yuk. Ini dia dipakai dulu jas labnya. Ini adalah syarat bisa masuk ke lab kita. Nah, ini dilepas dulu ya Dek. Udah bisa caranya menggunakan ini? Udah lupa? Iya. Udah rapi. Tasnya dibawa ya, nanti kita taruh di locker di depan. Oh iya Mbak. Yuk. Yuk. Ya. Oh ini namanya adalah APAR. Nah, APAR ini singkatan dari alat pemadam api ringan. Tahu nggak fungsinya buat apa? Belum tahu Mbak. APAR ini kalau di laboratorium itu berfungsi untuk memadamkan api. Misalnya, kalau kita sedang praktikum alor, kemudian ada aksiden seperti itu, nah pertolongan pertamanya itu menggunakan APAR ini. Ngerti kan sekarang? Iya Mbak. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke ruangan berikutnya. Mbak, kok di sini ruangannya banyak banget ya? Iya Dek, jadi lab fisika itu dibagi menjadi beberapa laboratorium yang sesuai dengan fungsinya masing-masing dan lebih spesifik. Oh gitu ya? Berarti beda ya Mbak sama zaman SMA dulu? Beda Dek, jadi kalau kamu pengen tahu labnya ada apa aja, yuk ikut Mbak lihat labnya. Yuk Mbak. Yuk. Nah itu loh Dek, labnya. Mbak itu lab apa ya Mbak? Kok ada tulisannya fisika dasar? Nah itu namanya lab fisika dasar. Fungsinya itu biasanya digunakan buat mahasiswa untuk melakukan praktikum yang berkaitan tentang fisika dasar. Tahu nggak fisika dasar apa aja? Apa ya Mbak? Nggak tahu. Nah, contohnya itu, misalnya ya, praktikum tentang pengukuran, praktikum tentang alor, dan praktikum tentang mekanika. Oh gitu. Nah, kamu pengen tahu nggak dalamnya kayak gimana? Iya dong Mbak. Yuk, kita masuk. Nah, ini deh, namanya lab fisika dasar. Oh ini. Iya, nah di sana kan banyak alat. Nah, nanti kamu bisa lihat itu alat-alat yang berkaitan tentang fisika dasar. Yuk, kita lihat ke sana yuk. Iya Mbak.
optik dan tentang cahaya. Kok hitam semua ya, Mbak ya? Penggunaan kain hitam di laboratorium ini berfungsi untuk saat kita praktikum agar cahayanya itu bisa terlihat dengan jelas. Mau lihat di dalam? Yuk kita masuk. Mbak, mari yuk, panas. Yuk. Oh ya Dek, maaf ya Mbak, habis ini ada praktikum nih. Jadi aku nggak bisa ngajak kamu jalan-jalan lagi. Ya, terus gimana, Mbak? Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, Mbak ajak kamu ke laboran aja yuk. Laboran? Apa itu laboran, Mbak? Laboran itu orang yang bertanggung jawab tentang laboratorium yang ada di sini. Jadi tugasnya itu mulai dari peminjaman alat, terus penggunaan ruang, bahkan jadwal praktikum itu diatur sama laboran. Oh gitu, ya udah Mbak, ayo. Yuk. Yuk deh, masuk sini yuk. Tutup lagi. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan masuk. Yuk deh. Mbak, di sini ada maba yang ingin melihat-lihat laboratorium kita. Nah, ini deh yang namanya laboran yang sudah Mbak jelasin tadi. Nah, ini namanya Mbak Satya. Silahkan kenalan sama Mbak Satya. Ria. Satya. Mbaknya yang tadi pagi di depan ya? Iya, Dek, kamu yang tadi minta foto ya? Loh, tadi kalian udah ketemu ya? Udah, Mbak. Oh iya, Mbak, ini kan Dek Ria ingin jalan-jalan di sini, pengen melihat lab. Tetapi karena aku ada praktikum, jadi aku nggak bisa nemenin Dek Ria nih buat jalan-jalan keliling lab. Oh ya udah deh, nanti dia sama saya saja. Oke Mbak, kalau gitu aku pamit dulu ya praktikum. Ya. Aku duluan ya Dek. Iya, Mbak. Selamat datang di Fisika. Sebelumnya isi buku akses lab dulu ya. Isi dulu ya, ini pulpennya. Ini diisi nama kamu ya. Ini untuk name di strip saja. Keperluannya berkunjung di laboratorium. Terima kasih. Mbak, alat-alatnya di sini tuh ada apa aja sih? Oh gitu ya, yuk. Jadi semua yang ada di lab ini sudah terinci dalam data-data ini. Nah, di sini ada administrasi gas dan optik, ada administrasi laboratorium elektronika dasar, kemudian ada administrasi di bidang undang, dan ada panduan untuk praktikum juga. Oh gitu. Nah, jadi di lab juga ada tata tertibnya yang harus dipatuhi. Ini ada beberapa contoh tata tertib untuk laboratorium. Ini boleh dibaca. Jadi satu buku ini isinya tuh ada layout ruangnya, ada tata tertibnya, ada prosedur penggunaan alat sama SOP praktikanya. Jadi semua itu sudah lengkap dalam satu buku. Nah, ini ada salah satu contoh inventaris barang yang ada di lab. Jadi dalam satu almari ini sudah tertulis apa saja yang ada di dalamnya, sebagaimana jumlah keadaannya, berapa jumlahnya. Tapi kalau mau lebih detail, lebih banyak lagi itu emang sudah ada di software-nya. Mau lihat? Mau. Ya. Nah, jadi ini deh data-data inventaris barang yang semuanya itu sudah ada di dalam software ini. Di semua lab sudah ada di sini semua. Kayak gini, banyak banget kan, Dek? Iya, Mbak, banyak banget.
Mbak mau pinjem alat buat praktikum Alat apa? multimeter. Ini di sini dulu ya. Udah Mbak. Alatnya diambil sendiri ya di lemari yang nomor yang cek. Oh iya. Mbak, Masnya tadi ngisi buku apa? Oh, ya udah duduk dulu nanti saya jelaskan. Nah, jadi tadi Mas Ardian itu mengisi buku peminjaman alat. Jadi semua alat yang akan dipinjam itu harus tertulis dengan baik. Itu isinya. Di sini tuh ada tanggal peminjamannya kapan, kemudian nama yang pinjam siapa, NIM-nya, alat yang dipinjam itu apa, jumlahnya berapa, keperluannya untuk apa, kemudian dimulainya kapan, selesainya kapan, dan kondisi awal, kemudian kondisi akhir, kemudian tanda tangan. Oh gitu. Mbak, saya boleh lihat aktivitas mahasiswa nggak? Boleh deh, monggo saya silakan. Makasih ya Mbak atas informasinya. Assalamualaikum. Salam. Lagi ngapain Mas? Persiapan buat praktikum. Ini namanya apa? Ini multimeter. Itu fungsinya untuk apa Mas? Ini untuk menghitung hambatan, bisa tekanan juga bisa, arus juga bisa. Terus cara gunainnya gimana Mas? Sebelum digunakan itu harus dikalibrasi dulu. Alatnya ini harus dikalibrasi dulu. Caranya gimana? Caranya, skala penunjuknya dikasih ohmmeter. Kemudian ini kan ada prof positif sama prof negatifnya. Ini dihubungkan seperti ini. Kemudian dilihat jarum penunjuknya. Ini kalau dikalibrasi itu harus jarum penunjuknya ini menunjukkan ke 0. Kalau belum, ini kan masih belum 0 ya. Ini diputar ke sini biar pas 0. Terus kalau udah dikalibrasi baru bisa digunakan untuk menghitung hambatan, tegangan maupun arus. Terus caranya gimana Mas? Misal kalau mau menghitung arus ya, skala penunjuknya diarahkan ke ini DCA. Ini artinya ampere. Diarahkan ke skala yang paling besar. Misalnya jarumnya tidak bergerak, nanti diturunkan ke yang lebih kecil lagi, dan ini paling kecil. Begitu juga skala yang lain. Nah, ini untuk menghitung tegangannya. Jarum penunjuknya tinggal diarahkan ke DCV, volt ini artinya. Kemudian kalau menghitung hambatan, nah ini ke skala paling besarnya ini dulu. Kemudian kalau nanti jarum penunjuknya tidak bergerak, berarti diturunkan sampai bergerak. Terus cara membaca hasilnya gimana Mas? Misalnya menghitung hambatan pada suatu rangkaian ya. Yang pertama itu skala penunjuknya diarahkan ke lambang ohm ini, kemudian prof positif sama negatifnya tadi dihubungkan ke rangkaiannya, kemudian dibaca skalanya. Kalau mau membaca skala menghitung hambatan itu yang paling atas ini, dari ini 0, 1, 2, 5, 10 sampai 2K ini. Cara bacanya, misal jarumnya menunjukkan ke angka 5, berarti nanti bacanya 5 kali skala yang ditunjukkan sini. Berarti misal kalau jarumnya 5, berarti 5 kali 10, berarti 50 ohm. Oh ya udah Mas, makasih ya Mas atas infonya. Aku keliling dulu lagi. Ya, sama-sama. Dek, Ya Mas, ada apa? kok aku baru lihat kamu? Kamu anak baru ya? Oh iya, aku maba. Nama kamu siapa? Namanya Ria. Namaku Ardian, aku angkatan 2014. Boleh minta nomor HP-nya? Boleh? Saya catat ya.
Lagi ngapain, Mas? Lagi nyiapin alat. Oh, nyiapin alat apa? Ini namanya kaca obus. Kaca obus. Untuk apa, Mas? Nah, ini untuk mengukur massa. Oh, Kaca ini ada 3 lengan. Lengan yang pertama berskala 100 gram. Yang lengan yang kedua berskala 500 gram. Lengan yang ketiga berskala 10 gram. Jadi total beban yang dapat diukur atau massanya yang dapat diukur sebesar 610 gram. oh gitu. Terus ini namanya apa, Mas? Ini namanya tempat beban. Terus kalau ini apa, Mas? Ini namanya anting atau pemberat. Ini gunanya untuk menunjukkan skala nilai pada neraca. Bisa digeser-geser? Nah, ini cara kerjanya juga digeser-geser. Oh gitu. Geser-geser semua. Kalau yang ini apa? Kalau ini namanya garis keseimbangan untuk mengetahui apakah sudah seimbang atau belum. Oh. Kalau kayak gini udah seimbang belum, Mas? Nah, kalau kayak gini kan belum pas ya. Iya. Ini belum seimbang. Iya. Kalau yang ini namanya apa? Ini adalah skrup kalibrasi, gunanya untuk mengkalibrasi neraca. Ini bisa diputar-putar untuk mengkalibrasi. Cara mengkalibrasinya gimana? Cara mengkalibrasi, pertama semua anting diletakkan pada posisi ke 0. Ini dilihat udah seimbang belum. Nah, ini kan belum pas garisnya kan, berarti belum seimbang. Untuk menyimbangkannya, kita putar skrup kalibrasi ini sampai garisnya tepat. Nah, kalau kayak gini kan sudah seimbang. Terus cara ukur masanya gimana, Mas? Nah, pertama-tama semua anting diletakkan di skala 0. Lalu bebannya diletakkan di tempat beban. Lalu anting yang terbesar yang pertama digeser. Ini sampai jatuh. Berarti kalau ke bawah dimundurkan satu lagi. Lalu yang digeser kemudian adalah anting yang kedua yang lebih besar sedikit. Nah, ini kalau udah ke bawah berarti digeser mundur satu lagi. Lalu anting yang ketiga digeser sampai garis keseimbangan. Nah, ini berarti sudah seimbang. Lalu tinggal membaca skalanya. Anting yang terbesar menunjukkan skala 100. Lalu anting yang kedua menunjukkan angka 10. Lalu anting yang ketiga menunjukkan angka 7,5. Berarti cara membacanya 100 ditambah 10 ditambah 7,5. Berarti massa dari beban ini adalah 117,5 gram. Mas, di sini kok ada kotak P3K? Kan di sini bukan KS. Oh, itu toh. Kotak P3K juga termasuk salah satu lab safety di laboratorium. Untuk memberikan pertolongan pertama bila ada terjadi kecelakaan di laboratorium, misalnya ada terluka dan lain-lain sebagainya. Oh, ya udah Mas, makasih ya Mas atas infonya. Oh ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sama.
Mbak Satya, Ya, Dek. saya pamit pulang dulu ya. Oh, udah selesai, Dek. Udah. Terima kasih ya Mbak Ya, infonya. sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Mas Ardian, Gimana deh tadi dapat apa aja? udah dapat banyak Mas. Jadi tuh tadi tuh dapatnya kalau mau ke lab kita tuh harus pakai jasa dulu. Terus tadi juga udah kalau misalnya kita mau minjem alat atau mau lihat-lihat lab itu juga harus mengisi inventarisnya lab tadi, mengisi administrasinya lab. Tadi juga udah lihat alat-alat buatan anak fisika yang banyak banget. Terus tadi juga udah diajarin bagaimana cara ngalibrasi multimeter, udah diajarin gimana ngalibrasi neraca Ohaus, terus cara penggunaannya gimana. Oh gitu. Nanti kalau kamu udah masuk di pendidikan fisika, kamu bakal lebih tahu banyak lagi tentang alat-alat yang ada di fisika. Pokoknya nanti kalau kamu butuh apa-apa, kontak saya aja. Disimpan kan nomornya? Iya Mas, Terus sekarang mau kemana? mau pulang. Sekalian aja. Saya anterin ya. Iya Mas. Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Let's only getting greater. Straight up from nothing we Halo, aku Bima. Hai, aku Saskia. Halo, aku Tia. Aku Rega. Aku Arjun juga. Aku dari Tiga Fisika